pertolongan kita atas nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021. Kita memasuki bulan baru. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Semoga kita selalu dituntunnya di bulan yang baru ini. Mari kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang sakit, secara khusus Romo Yos Bintoro Projo yang kena COVID, juga keluarga dari Ibu Aceh Maringka, Om Yoki Maringka, Tante Wenti, Weli dan keluarga, mertua Weli, Ibu Sundrayanti, keluarga Victor, keluarga David Fabianto, Ibu Puspa Andiajen, Andiani, Ibu Indah dan keluarga, Saudari Lani, Robert Butenaires, Kakak Leo, Ibu Maria sekeluarga. Berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, mohon keselamatan bagi jiwa-jiwa mereka. Susilowati, Mama Li Tonmoy, Ibu Tarsisia, Subaryani, Kakek Sylvester Saku, Opa Titus Garu, Muhammad Arifin, Oma Regina Endak, Opa Samujar, Oma Siti Asma. Kita juga mohon berkat ke atas calon pengantin Mas Leonard dan Nona Yuanita. Juga berdoa untuk Kakak Bernadette Iriani. Dan juga berdoa untuk para penderma, untuk grup-grup rohani di mana saja mereka berada, mereka yang selalu menawarkan renungan-renungan yang baik dan juga membaca firman Tuhan. Semoga usaha mereka mendatangkan berkat bagi mereka-mereka yang setia mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang senantiasa membantu kita setiap saat. Bulan Juni barusan kita lewat. Pasti banyak hal yang menarik yang kita alami di bulan ini, bulan Juni. Dan sekarang kita memasuki bulan yang baru, bulan Juli. Kita mohon pendampingan Tuhan untuk kita semua. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan kita juga meminta Tuhan untuk memberkati kita semua. Dan secara khusus kita mohon kesembuhan bagi mereka-mereka yang sakit. Secara khusus mereka-mereka yang diserang oleh wabah virus corona. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, jangan hendaknya Engkau berpaling daripada kami, manusia ciptaan-Mu ini. Tetapi berilah kami pengharapan pada Yesus, Adam yang baru, yang telah menunjukkan jalan menuju kepada kedamaian-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, dengarkanlah intensi kami. Semoga Engkau senantiasa mengabulkan apa yang kami mohon ya Tuhan. Secara khusus mereka-mereka yang sakit, yang sudah meninggal dunia, dan juga yang mohon berkat khusus-Mu. Semua ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia bersabda kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya dan melihat tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedangkan ia sendiri membawa api dan pisau di tangannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mendirikan mezbah di situ dan menyusun kayu. Kemudian Ishak anaknya diikat dan diletakkannya di atas mezbah di atas kayu api itu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit,
Abraham, Abraham. Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham lalu menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah sabda Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, "Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup." Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus, dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku,
dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jiwa yang sehat akan juga membuat tubuh kita sehat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sewaktu orang lumpuh ini dihadapkan kepada Yesus, Yesus berkata kepadanya, percayalah bahwa dosamu sudah diampuni. Lalu ada orang Farisi ahli Taurat yang protes. Kata mereka, dia menghujat Allah. Mengapa mereka berkata demikian? Karena memang hanya Tuhanlah yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Itu berarti mereka sama sekali tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, adalah Mesias. Kemudian Yesus menjelaskan siapa dirinya sesungguhnya. Tetapi tetap mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia selalu melihat tembus jiwa kita. Dia tahu persis bahwa orang lumpuh ini, dia sakit karena dosa-dosanya. Dan karena dosa-dosanya itulah, maka si lumpuh ini tidak bisa berdaya. Mungkin kita bertanya, bagaimana relasi kelumpuhan itu dengan kejiwaan seorang manusia atau dengan dosa-dosa? Begitu banyak penyakit yang ada sekarang di dunia ini, itu berhubungan dengan dosa. Penyakit-penyakit yang kita alami sesungguhnya bertentangan dengan hukum. Karena kita melanggar hukum. Contohnya, merokok. Merokok kalau kita sudah menjadi pemadat, itu berarti kitalah yang akan pelan-pelan membunuh diri kita. Tumpukan nikotin yang masuk ke dalam paru-paru, yang kalau ditumpukan setiap hari, maka paru-paru kita akan rusak. Itu sesungguhnya kita sendiri yang membunuh diri kita. Dan pembunuhan itu bertentangan dengan hukum Tuhan. 10 perintah Allah kita tahu, jangan membunuh. Atau yang lain, alkohol. Kalau alkohol diminum secara teratur dengan ukuran yang pasti, mungkin bisa membantu. Tetapi kalau kita meminum alkohol berbotol-botol, itu berarti kita mau membunuh diri sendiri. Dan kelebihan alkohol akan merusak jantung kita, darah kita, otak kita. Nah, itu berarti kitalah yang membunuh diri kita. Nah, itu adalah dosa. Karena itu,
berhadapan dengan orang yang lumpuh ini, Yesus langsung katakan, dosamu sudah diampuni. Dia lumpuh, mungkin sekali dia terlalu banyak minum alkohol, dosa-dosanya itu, atau makan yang tidak beraturan, mungkin lemak terlalu tinggi, sampai dia stroke, menjadi lumpuh. Makanya Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Ada yang menyembuhkan atau mengampuni dosa, itu bisa membebaskan kita. Mungkin kita juga mengalami sebelum kita pergi mengaku dosa, kita merasa takut dan cemas. Atau kalau kita buat satu dosa besar, kita selalu merasa takut. Dan ketakutan itu juga bisa mengganggu kejiwaan kita, bisa juga mengganggu tubuh kita. Tetapi begitu kita mengakui dosa dan mendapat absolusi, kita merasa bebas kembali. Nah, itulah yang mungkin dialami oleh orang lumpuh ini. Karena itu Yesus memberi dia pengampunan. Marilah saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali melihat diri. Apa saja dosa kita yang membuat kita lumpuh? Dan kalau kita melakukannya, mari kita mohon ampun dari Tuhan. Nah, semoga Tuhan bisa mengampuni semuanya dan kita akhirnya kembali berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri. Karena dengan itu kita akan menjadi sehat kembali. Kita berdoa, semoga kita senantiasa tahu mengatur diri dan selalu berpikir positif dan ingat apa yang diajarkan Kristus kepada kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, dengan roti dan anggur ini kami memuliakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, Putramu dan Tuhan kami. Semoga berkat Dia umat dapat berkembang dalam iman dan jumlahnya, sehingga menjadi umat yang dewasa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, yang merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan.
Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini. Secara khusus ya Tuhan, kami ingat mereka-mereka yang sakit. Begitu banyak orang yang sakit saat ini karena wabah virus corona. Tuhan, jamahlah mereka semua, berilah mereka kekuatan. Dan berkatilah para dokter, para perawat yang merawat mereka-mereka yang sakit. Berilah kekuatan kepada mereka, dan berilah mereka juga kesehatan jiwa raga, agar selalu tekun melayani orang-orang sakit. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Bruder James George Durfler dari Amerika, Bruder Conradus Philip dari Jerman, Pater Sylvester Petruska dari Polandia, Pater Isidor Kemer dari Argentina, Pater Alois Warser dari Papua Nugini, Pater Blasius Voda dari Ruteng, Indonesia, Pater Arthur Knoblauch dari Jerman, Pater Gotthard Steve dari Jerman, Pater Helmut Carrer dari Chile, Bruder Hermanus George Helm dari Kongo, Pater Walter Kunzle dari Central Eropa, Pater Tarsisius Juang Ujan dari Ende, Indonesia. Saudari-saudari kami SSPS, Suster Herlinde dari Belanda, Suster Ursa dari Jerman, Suster Maurilia dari Kolker, dari Steyr, SSPS AP, Suster Maria Pulisima dari Philadelphia, dari Amerika. Dan juga Susilowati
Mama Linton Momoy, Ibu Tarsisia Suwaryani, Opa Sylvester Saku, Opa Titus Garu, Muhammad Arifin, Oma Regina Endak, Opa Samudar, dan Oma Siti Asma. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa. Kami ingat Arnold Jansen, Joseph Reda Demetz, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah mematahkan belenggu kejahatan yang mengikat kami. Semoga dosa mati di dalam diri kami. Kau halau jauh-jauh daripada kami. Berkat Yesus Putramu terkasih. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dalam misa ini. Untuk mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga Engkau menghalau virus corona ini dari bumi kami. Dan berilah kekuatan dan kesembuhan bagi mereka yang diserang virus corona ini. Dan mereka-mereka yang juga karena sakit bawaan ya Tuhan, jamahlah mereka semua dan berilah mereka kesembuhan. Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang meninggal dunia. Dan bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk menerima sakramen pernikahan suci, Tuhan bantulah mereka. Semoga segala urusannya berjalan lancar. Dan pada waktunya mereka boleh menerima pernikahan suci. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.